Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Abdul Aziz dari kelas 10 4. Di sini saya ingin menjelaskan materi bab 5 PAI tentang meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Menurut teori Gujarat, agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi melalui perdagangan yang dilakukan oleh pedagang Muslim dari wilayah Gujarat, India. Menurut Buya Hamka, teori Mekah menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab atau dari Mekah pada abad ke-7 Masehi melalui pedagang-pedagang Arab yang kemudian diikuti oleh bangsa Persia dan Gujarat. Menurut teori Persia oleh Hussein Jajadiningrat, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi dibawa oleh para pedagang dari Persia atau Iran yang membawa ajaran Islam khususnya Syiah. Bukti pendukung teori ini adalah kesamaan tradisi, budaya, dan kesenian antara Persia dan Indonesia seperti upacara peringatan 10 Muharram atau Asyura, tradisi tabot atau tabuik, serta penggunaan istilah bahasa Persia dalam beberapa pengajian awal. Menurut teori Cina oleh Slamet Nurjana, agama Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para perantau Muslim Tiongkok yang datang ke Nusantara. Teori ini didukung oleh fakta bahwa banyak tokoh penting seperti pendiri Kesultanan Demak, Raden Patah, memiliki darah keturunan Tionghoa. Selain itu, bukti lain yang diajukan adalah keberadaan masjid-masjid tua dengan arsitektur Tiongkok di Indonesia. Teori maritim oleh N.A. Baloch menyatakan Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan laut yang sangat kuat dan peran pelaut serta pedagang Nusantara sendiri, bukan hanya dari pedagang asing. Menurut teori ini, para pelaut dan pedagang lokal bersinggungan langsung dengan pedagang Muslim, terutama dari Timur Tengah, dan mereka inilah yang menjadi perantara utama penyebaran ajaran Islam. Perkembangan kesultanan di Indonesia ditandai dengan munculnya banyak kerajaan Islam yang menggeser kejayaan kerajaan Hindu-Buddha, terutama setelah abad ke-15. Perkembangan ini didorong oleh perdagangan laut dan interaksi dengan pedagang dari Arab, Persia, India, dan Tiongkok. Kesultanan-kesultanan seperti Demak, Aceh, Cirebon, Banten, Ternate, dan Mataram memainkan peran penting dalam penyebaran agama, budaya, dan sistem pemerintahan Islam di berbagai wilayah Nusantara. Banyak tokoh, ulama, dan sultan yang berperan aktif dalam penyebaran Islam di wilayahnya masing-masing. Sultan pertama di Kesultanan Samudra Pasai yang menjadikan Islam sebagai dasar pemerintahan dan pusat dakwah di Sumatera, berperan besar dalam menyebarkan Islam melalui perdagangan internasional. Raja Samudra Pasai yang melanjutkan perjuangan penyebaran Islam di wilayah Sumatera dan Asia Tenggara, memperkuat hubungan Islam dengan pedagang Arab, India, dan Persia. Raja Kesultanan Aceh yang mengembangkan Aceh sebagai pusat pendidikan dan dakwah Islam, mendukung para ulama besar seperti Hamzah Fansuri dan Syamsuddin As-Sumatrani untuk menyebarkan ilmu ke berbagai daerah. 9 ulama besar penyebar Islam di Pulau Jawa. Metode dakwah menggunakan cara damai, toleran, dan mudah diterima masyarakat, menggunakan kesenian, budaya, pendidikan, pesantren, dan hubungan sosial untuk mengenalkan Islam. Para ulama menyebar Islam memberikan keteladanan melalui sikap bijaksana dan damai dalam menyampaikan dakwah, sabar menghadapi tantangan,
hidup sederhana dan rendah hati, menjadi contoh dalam beribadah dan berakhlak baik, peduli, membantu masyarakat, serta menjaga toleransi dan persatuan. Sekian dari saya untuk penjelasan materi bab 5 PAI ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.